السالكين إلى الفرق. وبعد، قال المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى: ونفعنا بعلمه في الدارين. حب الله للإنسان وما حب الله للإنسان فلم يمنع القرآن إلا لذوي الأعمال العظيمة التي تشمل الخير للإنسان وللمجتمع الإنساني. ولم ينفه الله إلا عن الناس ذوي الصفات السيئة الموهولة في السوء التي من شأنها أن تشيء الضرر والفساد atau أن تشيء الضرر والفساد. Insyaallah kita lihat dalam bacaan kita ini kaitannya dengan cinta Allah pada manusia. Setelah kita membicarakan atau membahas cinta manusia kepada Allah, di mana cinta kita kepada Allah itu dibuktikan ya dengan adanya kita mengikuti seluruh ajaran-ajaran syariat, sunnah-sunnah yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, yang dibuktikan dengan ketulusan, ya, keikhlasan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah." Katakan Muhammad kepada umatmu, kalau kamu betul-betul cinta pada Allah, maka ikutilah saya. Pasti Allah akan mencintaimu. Ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dikatakan Rasul kepadamu, yang diperintahkan, maka ambillah, jadikan pegangan, jadikan pedoman dalam kehidupan. Namun apa yang dilarang berupa larangan-larangan yang terkait dengan ajaran-ajaran agama, maka tinggalkanlah, jauhilah. Nah, disitulah kita nanti akan membuktikan bagaimana cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua ini hubullah lil insan, cinta Allah kepada manusia. Karena yang kita bahas ini al-hub bainan nasi Allah.
Wa ambahullah linsani, adapun cinta Allah pada manusia pada hambanya, alam yamnahul Quran. Al-Quran tidak menjelaskan, tidak mengungkapkan illa lizawil a'mal lazimati, kecuali pada orang-orang yang beramal yang mulia, yang agung, yang terpuji, ya. Allati tashmil khair insani wal insani, ya, di mana meliputi kebaikan-kebaikan baik secara individu maupun kaitannya dengan sosial kemasyarakatan, ya, maupun kepada orang banyak. Ya, sehingga ada istilah kesalehan pribadi, ada kesalehan sosial, ya. Jadi ketika kita melakukan kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, takkan seperti ibadah rutinitas dilaksanakan, itu akan membentuk, ya, kesalehan individu atau sosial. Tapi ketika kita bermuamalah, berinteraksi dengan sesama, ya, masuk dari lingkungan kita, itu akan membentuk kesalehan sosial, ya. Dan memang sebenarnya ada dua hubungan ini yang senantiasa perhatikan dan kita jaga. Ada yang disebut oleh Al-Quran hablum minallah, ya, hubungan vertikal antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang kita diistilahkan oleh Al-Quran hablum minan nas, ya, hubungan sama manusia, hubungan vertikal, ada hubungan horizontal. Makanya dalam Al-Quran disebutkan duribat alaihi zillah aina masukiku illa bihablillahi minan nas. Di mana saja kamu berada, pasti kamu akan ditimpa, ya, kehinaan, ya, kerugian, kecuali kamu mampu menjaga hubungan, yaitu hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hubungan sama manusia. Jadi walamnya Allah, dan Allah tidak menafikan, ya, cinta itu pada manusia, illa adin nasi zawis sifat sayyatil al-maghumati fi su'i, ya, allati min sya'niha al-fasyi'at dharar wal fasad, kecuali pada manusia yang memiliki sifat-sifat yang jelek, ya, sifat-sifat yang buruk, ya, yang terkait dengan kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan, ya, di mana, ya, kondisi yang seperti di mana orang melakukan kejelekan-kejelekan, keburukan, itulah yang menyebabkan munculnya ad-darar, kerusakan, ya, wal fasad, dan kehancuran, ya. Jadi ketika satu individu, ya, bergelimang dengan
dosa, ya, bergeliman dengan kemaksiatan, tunggulah, ya, itu nanti yang menyebabkan timbulnya berbagai kerusakan atau kebinasaan, ya. Apalagi kalau dilakukan oleh sebuah masyarakat tertentu, ya, azab, musibah, bencana, ya, akan datang, ya. Yang biasanya bukan cuma menimpa orang-orang yang melakukannya, ya, tapi orang-orang yang ada sekitarnya juga ikut mendapatkan dampaknya, akibatnya, ya. Jangan seperti yang dikatakan dalam pepatah, seekor kerbau berkubang semua kena lumpur, ya. Karena kita berada di sekitar itu, ya. Nah, di sini pentingnya peran dakwah, menyampaikan kebenaran sehingga kita semua hidup, ya. Jadi takutlah, waspadalah dengan suatu bencana fitnah yang bukan saja menimpa orang-orang tertentu dari dunia, tapi kan bisa dirasakan oleh semua orang, ya, karena berada dalam lingkungan itu, ya. Jadi ada riwayat Nabi Musa alaihissalam pernah ditimpa, ya, suatu, katakanlah penyakit, ya, mengalami suatu penyakit, lalu suatu gangguan, lalu datang menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena termasuk mukjizat daripada Nabi Musa alaihissalam yang bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Allah Musa taklima, tanya pada Allah, ya Allah, kenapa saya ini, ya, ditimpa satu penyakit, katakanlah satu gangguan, padahal saya ini tidak pernah bersalah, saya ini tidak pernah melakukan keburukan, tidak pernah melakukan maksiat, ya. Lalu dengar suara, wahai Musa, mundur ke belakang, ya. Begitu Nabi Musa alaihissalam mundur ke belakang, injak sarang semut, semut yang sakit kalau menggigit, ya. Biasa ada semut hitam, semut merah, ya. Begitu sarangnya terinjak, naik semua di badannya, ya, mulai dari kaki naik semut itu menghuni, ya. Karena mungkin sakitnya, akhirnya Nabi Musa dia bunuh itu semut, tidak ada tersisa, ya, semuanya dimatikan, ya. Lalu suara kembali menanyakan kepada Nabi Musa, apakah semut itu memang semuanya menggigit kamu? Nabi Musa mengatakan tidak semuanya, ada yang menggigit, ada yang tidak, tapi karena dia semua bersama-sama yang menggigit saya, sehingga saya tidak pilih merek lagi. Akhirnya, ya, saya matikan semua, saya bunuh semua. Suara kembali mengatakan, itulah gambarannya, sebenarnya bukan kamu yang berikan ujian musibah itu, tapi karena kamu bersama berada tengah-tengah mereka, akhirnya kamu juga, ya, merasakan akibat dampaknya. Tadi seekor kerbau berkubang semua kena lumpur. Nah, katakanlah, ya, di sebuah tempat ada beberapa sawah, ya, dan berapa pemiliknya, ya. Yang satunya ini mau dikasih ujian cobaan,
Satu ini karena banyak pelanggarannya, maksiatnya, ya. Yang lain sebenarnya orang baik-baik sekitarnya. Nah, begitu ditimpahkan yang musibah bencana, ya sebenarnya yang cuma satu orang ini, ya. Tapi karena dia berdekatan tinggal di situ, juga tidak pernah menyampaikan, melarang, menegur, akhirnya dia juga kena akibatnya. Ya. Cok biasa kalau ada bencana, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, ya, bukan cuma orang-orang jahat yang merasakan, ya. Ada juga di situ yang rajin beribadah, orang baik, ada juga, ya. Karena mereka ya bercampur, ya berada di situ. Hanya saya dari sehingga pentingnya peranan dakwah yang menyampaikan kebaikan-kebaikan itu, ya. Nah, supaya kita semua terhindar, ya, dari musibah dan bencana. Iya. Ya, jadi cinta Allah kepada manusia, pada hambanya, ketika hamba itu melakukan kebaikan-kebaikan, ya, tunduk dan patuh kepada Allah, menjalankan perintahnya dan larangannya, ya, melakukan kebaikan-kebaikan, ya, yang kita istilahkan tadi dengan kesalehan individu, ya, dan kesalehan sosial, ya. Allah akan mencintai hamba itu atau suatu, ya, masyarakat. Ya. Tapi sebagai cinta Allah SWT, ya, akan tidak terjadi pada seorang masyarakat apabila seorang masyarakat senantiasa bergeliman dengan dosa, ya, dengan kemaksiatan. Karena inilah yang menyebabkan, ya, munculnya timbulnya kerusakan, ya, dari kebinasaan, ya. Wal ayatul qur'aniyatu allati asbatat hubballahi libadihi tasibu haula'il ibadah al-mahbubina biwasafin hikmahatul akhlaqi wa manabi'ul fada'il linafsiyati. Ayat-ayat Al-Quran, ya, yang menjelaskan, yang menetapkan, ya, cinta Allah pada hambanya. Hamba yang dicintai oleh Allah itu, ya, disifati dengan sifat-sifat, ya, akhlak yang terpuji, ya. Karena dengan sifat akhlak yang terpuji, ya, moral yang baik, etika yang baik, ya, karakter yang baik, inilah sebagai pangkal, ya, daripada munculnya keutamaan atau kemuliaan-kemuliaan yang terkait dengan jiwa manusia, ya. Di antara ayat yang menjelaskan itu kita lihat, wa in hakamta fahkum bainahum bil qist wallahi yuhibbul muqsitin. Apabila kamu memutuskan suatu hukum atau berhukum, maka berhukumlah di antara mereka dengan al-qist, dengan adil, ya. Allah yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah, ya, mencintai, ya, orang-orang yang senantiasa berlaku adil, ya, berlaku jujur.
Ya, jadi salah satu syarat kamu cinta Allah SWT ya kita harus memutuskan ya suatu dengan adil. Ya kalau misalkan jadi seorang hakim, ya, anggota majelis ya harus perlakukan orang yang berperkara itu dengan adil, tidak condong ke kiri, tidak condong ke kanan, ya. Karena adil itu diluhu akrabu taqwa adillah, dengan adil itu sangat dekat dengan takwaan. Ya. Bala man awfa bi ahdihi wattaqa wa innallaha yuhibbul muttaqin. Ya. Disebutkan dalam surah Ali Imran. Dia juga biasa menyebutkan bukan Al-Imran ya, tapi Ali Imran karena itu berarti keluarga Imran, bukan Al-Imran ya. Yang kedua, untuk cinta Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ya tepati janji ya tepati janji dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertakwa itu orang-orang yang cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang bertakwa itu memiliki sifat tawadhu, merendah diri, ya, memiliki namanya sifat qanaah, senantiasa pandai bersyukur nikmat Allah, yang merasa cukup sekalipun ia diberikan oleh sedikit, ya, tapi dia mensyukuri. Orang yang bertakwa itu memiliki sifat wara, senantiasa mawas diri. Orang yang bertakwa itu memiliki sifat al-yakin, ya, yakin bahwa dengan amal-amal yang dikerjakan itu ya pasti ada balasannya. Kalau amal kebaikan pasti balasannya adalah kebaikan, tapi kejahatan pasti ya akibatnya juga adalah siksaan atau hukuman. Man amila salihan nafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Ya, marabbuka bizallamin lil abid. Kalau kamu melakukan kebaikan-kebaikan masalah itu sebenarnya untuk dirimu sendiri. Ya, kamu yang merasakan ya balasannya, ya pahalanya. Tapi kalau kamu melakukan amal-amal jelek, amal yang buruk, ya, pasti ya kamu juga yang merasa akibatnya, ya merasakan hukumannya baik di dunia maupun di akhirat. Marabbuka bizallamin abid, Allah itu tidak pernah berlaku zalim ya kepada hamba-hamba. Mungkin terjadi sebaliknya, ya mungkin terjadi sebaliknya, orang-orang yang baik masuk neraka atau orang yang jelek masuk surga. Tidak mungkin, ya. Ya. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu lakukan kebaikan untuk dirimu, ya, kamu sendiri yang merasakan ya, pahalanya, imbalannya baik di dunia dan akhirat. Mungkin boleh jadi sebaliknya. Ayat yang ketiga masih dari surah Al-Imran ayat 159 berfirman, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Kita sudah berencana, kita itu sudah berikhtiar, ini sudah ya melakukan secara maksimal. Setelah itu ya sadari kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau untuk dimintai adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala jika ya sudah yang melakukan suatu usaha ya
satu kegiatan, ya, berdoa, ya semuanya itu kita kembalikan kepada Allah, ya. Karena Allah lah yang paling tahu. Kemudian ayat selanjutnya sebutkan dalam Surah Al-Maidah ayat 13, untuk dicintai oleh Allah fa'afu, ya, wasfah, fa'afu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin, ya. Banyak memaafkan atas kesalahan orang lain, ya, yang berkata tidak ada maaf bagimu. Ini bagaimana senantiasa memaafkan orang lain, ya, baik itu bisa atau tidak, ya, iya, wal afina anin nas, tanda orang yang bertakwa, ya, wasfah, wasfah, ya, memaafkan itu bagus, ya, tapi boleh jadi ada bekasnya, ya. Tapi kalau wasfah buka lembaran baru, ya, sehingga semuanya yang lain sudah hilang. Kalau kita menulis pada suatu kertas kemudian dihapus pakai stip X, ya, atau ya karet rubber, itu ada bekasnya itu, ya. Nah, tapi kalau kamu buka lembaran baru, bekas itu semua akan hilang, ya. Ya bukan bermanfaat, tapi ya silahkan bukan lembaran baru, ya, untuk yang lebih baik. Lupakan masa silam, lupakan yang lalu, ya. Nah, kalau demikian, nah, kita dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin, karena itu adalah merupakan kebaikan-kebaikan, ya. Nah, memaafkan orang lain. Apalagi dia mengatakan, sebelum kamu meminta maaf, saya sudah maafkan, ya. Ya. Apalagi kalau selalu membuka lembaran baru untuk kebaikan-kebaikan yang akan datang, ya. Hilangkan semua sengketa-sengketa, hilangkan perselisihan, ya. Bagaimana kita tidak memukul, tapi bagaimana merangkul. Nah, kemudian untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di surah Ali Imran ayat 196, wa ma za'uhu wa mastakanu oleh musamirin, dan mereka itu tidak patah semangat, ya. Wamastakanu, ya, dan mereka tidak merasa capek atau lelah, ya. Wallahu yuhibbul sabirin, dan ini adalah sebagai tanda-tanda orang yang sabar, ya. Ya, dalam penggalan ayat ini ayat 10 mengatakan, wa kan min nabiyyin kang kalamahu rabbiyuna katsirun, ya, wa ma wahanu lima sa'a fi sabilillahi wa ma da'uhu wa mastakanu, ya. Allah yuhibbus sabirin, ya. Ada banyak orang yang berperang yang membersamai Rasulullah, orang bertakwa. Mereka itu, ya, tidak merasa lemah, ya, tidak berputus asa dengan apa yang melimpah mereka dari Allah SWT, ya. Dan mereka tidak patah semangat, ya, optimis, berjuang, ya. Dan mereka tidak merasa terkalahkan, ya.
Senantiasa optimis dengan perjuangannya. Allah yuhibbus sabirin, dan Allah menjadi orang sabar. Itu sebagai indikator orang-orang yang sabar itu, ya, berjuang tanpa kenal lelah, ya, berjuang tanpa pamrih, ya, berjuang kan karena mau dipuji, mau disanjung, ya, ya, tapi dia berjuang ya karena Allah, ya, dia sabar dengan segala musibah, ujian, cobaan yang menimpa. Orang yang dicinta Allah disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 122, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka bertobat, ya. Dan Allah mencintai orang-orang yang suka mensucikan, membersihkan diri, karena dengan tobat membersihkan, mensucikan hati, ya. Hanya beristighfar, ya, pada Allah, ya. Rasulullah saja yang tidak ada dosanya dijamin tempatnya di surga yang terbaik, mengatakan saya tidak kurang lebih 70 sampai 100 kali bertobat dalam satu hari. Berarti kita sebagai umat ini ya penuh dengan dosa, harus lebih maksimalkan istighfar itu. Ya. Ya, ada satu istilah bagaimana kita memasyarakatkan istighfar, ajak orang yang beristighfar, ya, masyarakat istighfar dan mengistighfarkan masyarakat, ya, karena lihat fenomena dunia sebenarnya dia sebenarnya kejahatan kriminal, ada yang membunuh, ada yang dibunuh, ada anak membunuh orang tuanya, orang membunuh anaknya, ya, satu keluarga saling bermusuhan, ya, ujung-ujungnya berakhir dengan maut. Inilah kondisi ya. Jadi sekarang kita lihat, ya, fenomena berkembang. Dan Allah mencintai orang-orang yang suka membersihkan diri, ya, bersihkan diri dari hadas kecil, hadas besar. Ya, dia sedang berwudu, ya, mau lepas dari wudu, ya, supaya dia senantiasa berada dalam sucian, bersihkan diri. Jadi wa nafallahu hubbahu anil ladzina yattasifuna bi sifatin hiya masdarus syika'i il jinsil bashari, ya, kama jaa fil ayati taliyah. Jadi Allah menafikan cintanya itu, ya, tidak mungkin akan mencintai orang-orang yang bersifat dengan sifat-sifat yang sifatnya sebagai sumber kecelakaan, sumber kerusakan, ya, bagi manusia. Bahkan yang ada ya kebencian Allah pada mereka itu. Kama jaa fil ayatil taliyah, sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut ini, wala taqil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan melakukan cari kerusakan di bumi, ya, ya, merusak tatanan hukum, merusak tatanan kehidupan, ya, memutuskan silaturahim, ya, ya, melakukan kejahatan pada lingkungan yang bisa menyebabkan datangnya bencana. Ya, kalau misalkan melakukan, ya, penebangan di hutan-hutan, ya, secara berlebihan,
ya mengakibatkan ya gunung menjadi gundul, akhirnya gampang terjadi namanya bencana tanah longsor, ya, banjir bandang, atau di laut ya, merusak terumbu karang, ya di mana situ rusak berkembangnya ya makhluk-makhluk yang ada di laut. Ya, katakanlah kalau melakukan menangkap ikan, mengambil ikan dengan cara membom, akhirnya rusak terumbu karang, rusak ya lingkungan, ya. Dan itu berdampak akhirnya orang susah mencari ikan, menangkap ikan. Nah, ya. Jadi zaharal fasadu fil barri wal bahri ma kasabat nas. Telah nampak kerusakan ya di darat, di laut, itu karena ulah manusia. Ya. Jadi kalau banyak bencana, banyak musibah, ya, tidak terlepas daripada ulah manusia. Ya, di gunung melakukan namanya illegal logging, ya. Sehingga tidak ada lagi hutan lindung, semua ditebang, ya, kayunya, sehingga mudahkan terjadinya longsor, bencana. Jangan cari ya, kerusakan itu. Wa ammal ladzina amanu wa amilus salihati, ada orang-orang beriman dan beramal saleh, wa yuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbuz zalimin. Orang yang beriman beramal saleh, Allah akan sempurnakan ya balasannya, pahalanya. Ya. Ya. Hanya orang itu kalau meninggal dunia dan itu orang-orang baik, dia mendapatkan balasan yang sempurna, ya. Kalau boleh jadi apa yang dirasakan di dunia ini hanya sebagai bonus saja, sebagai ekstra saja, sebagai panjar saja, ya. Dimana ada pahala yang besar siap oleh Allah SWT, dan itu akan dirasakan, akan dinikmati mulai dari al-barzah dalam kubur ya sampai nanti di akhir. Ya. Kemudian di surah An-Nahl ayat 23 yang berfirman, innallaha la yuhibbul mustakbirin. Ya, Allah tidak senang, tidak suka, tidak cinta pada orang-orang yang angkuh, yang takbur, ya, lampaui batas. Ya, yang lain surat Nisa ayat 36 Allah berfirman, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ya. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang melampaui batas dan membanggakan diri, terlalu membanggakan diri, merasa dirinya yang paling hebat, artinya yang paling berkuasa. Ya. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambisum ilaihim ala sawa. Innallaha la yuhibbul kha'inin. Dan apabila kamu merasa khawatir dengan satu kaum yang melakukan pengkhianatan, tinggalkan mereka ya secara baik-baik, ya, secara bijak. Allah la yuhibbul kha'inin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat, ya, yang tidak bisa dipercaya. Ya. Ya, jadi orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah SWT ya akan mendapatkan cinta Allah. Orang yang melakukan kerusakan
ya, orang melakukan kezaliman, penganiayaan, ya, orang yang melampaui batas, ya, orang yang sombong, ya, Allah akan tidak berikan cintanya pada mereka yang berkhianat, ya, tidak bisa dipercaya. Wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan berperanglah di jalan Allah alladzi yuqatilunakum, mereka yang merangi kamu. Yes, sini perlu dipahami bahwa sebenarnya perang dalam Islam itu, ya, dalam rangka preventif, bukan defensif, bukan bersifat menyerang, ya, tapi membela diri. Ini perang dalam Islam. Kalau misalkan di Palestina para mujahid itu, ya, berperang merangi orang yang punya serangan Zionis, karena mereka ini selalu diganggu selama ini, selalu diperangi, akhirnya mereka membalas, ya. Ya. Jadi perang dalam Islam itu ini bersifat defensif, bukan bersifat preventif, defensif, bukan bersifat intensif, ya, bukan bersifat menyerang, tapi membela diri, mempertahankan diri. Karena wakatilu, berperang janganlah lagi wakatilu, mereka yang merangi kamu, ya. Wala ta'tadu, sekalipun itu adalah perang, ya, banyak saya perang atau saling bermusuhan satu sama lain, wala ta'tadu, jangan sampai melampaui batas. Hanya Rasulullah SAW ketika memimpin pasukannya atau melepas pasukannya untuk berperang di jalan Allah, ingatkan, jangan membunuh perempuan yang hamil, anak kecil, orang yang tidak berdaya, bahkan jangan tebang pohon, ya, kalau pohon itu memang tidak mengganggu, ya. Apa yang dilakukan oleh Zionis, ya, itu pasti melampaui batas, ya. Ya, karena melakukan, ya, pembunuhan pada orang-orang yang tidak bersalah, orang sakit, rumah sakit dibombardir, hancurkan, iya. Nah, mereka punya gerakan genosidanya itu, bagaimana menghilangkan gen, ya, atau suatu etnis. Wa wasafallahu mu'minina as-sadiqina, ya, biqaulihi, Allah mensifat orang-orang mukmin ini, menyampaikan karakteristik atau kriteria orang-orang yang beriman itu, kata jawafa junubuhum anil manaji, mereka yang menjauhi tempat tidurnya tengah malam karena mau bertahajud, ya, ya. Gimana enaknya tidur itu, ya, tengah malam atau 2/3 malam. Tapi kalau dia betul-betul orang beriman, dia bangun, ya, untuk salat tahajud. Kalau di sini kira-kira semua katakan yang tahajud ini berapa orang ya, setiap malam, apalagi yang rutin. Hal salat tahajud itu, ya, menduduki posisi salat fardu, ya.
Salah satu salat sunat yang disebutkan secara langsung Al-Quran adalah salat tahajud. Dan banyak ayat-ayat yang jelaskan, termasuk ini tatajafa junubuhum anil madaji. Ya. Apa yang dilakukan? Menjauhi tempat tidurnya, bangun tengah malam. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Bangun melaksanakan salat, bangun berdoa, bangun berzikir, khaufan dengan penuh rasa takut dan penuh harap kepada Allah. Ya, orang semua pada nyenyak tidur, bangun melaksanakan salat tahajud. Ya, minal laili fatahajjab. Ya, sebagian malam bangun bertahajud. Ya. Ya, tahajud itu sebagai nafilah, sebagai ibadah tambahan. Ya, bukan wajib. Tapi situlah dilihat seseorang bagaimana kualitas imannya. Ya, ketika melaksanakan tahajud. Ya. Itu dia lakukan. Berdoa, berzikir, ya, salat. Khaufan karena rasa takutnya kepada Allah dan sangat penuh harap pada Allah. Minta bantuan pertolongannya, keselamatan, keberuntungan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Di situ kita lihat salah indikatornya. Orang betul-betul yang beriman, lihat ya, salat fardunya bagus, ya, rawatibnya bagus, lalu salat tahajud. Wa wasfallahu badal anbiya'ihi biqaulihi. Dan Allah mensifat sebagian nabinya ya dengan firman-Nya, innahum, sungguhnya mereka itu, ya para nabi dan pengikut setiahnya, kami yusari'una fil khairat, mereka itu bergegas, ya, berlomba, ya, berpacu fil khairati, dalam kebaikan-kebaikan. Ya, kebaikan apa saja mereka akan lakukan, ya. Wa yad'una ragaban wa rahban wa kanu khashiin, dan mereka juga berdoa, beribadah, ya, dengan penuh harap, dengan penuh ampunan, ya, dengan penuh harapan, dengan penuh optimisme, dan mereka itu adalah orang-orang yang betul takut pada Allah Subhanahu wa taala. Inna khasyatallahil al-makrunata birraja, sesungguhnya takut pada Allah yang disertai dengan harapan-harapan yang baik, penuh optimis. Lahiya aqwal al-mu'sirati fi amalin insani, inilah suatu ya pengaruh yang sangat besar dan memiliki kekuatan, ya, dalam amal manusia. Fahiyallati tu'ti az-zamiral insani, ya, yang dapat memberikan dan mendidik hati manusia. Allati rabbi ad-damira, dapat mendidik hati manusia, wa tajal mar'ah, dan menjadikan seseorang fard dan saleh, sebagai individu yang saleh, fil majmu'at lisan, dalam sosial masyarakat atau di tengah-tengah orang banyak, ya, dia itu nampak, ya, sebagai individu betul, ya, senantiasa, ya, mendekatkan diri pada Allah SWT dan banyak memberikan manfaat kepada orang sekitarnya. Khairun-nas anfa'uhum lin-nas. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma hamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilayhi unib.
Billahi taufiq da'watu wa irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.